Shalom, kami sapa seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom, selamat merayakan Jumat Agung. Dan hari ini kita akan mulai ibadah melalui online, dan kita akan angkat pujian dari pujian yang akan kita nyanyikan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mereka boleh menyambut tentang kematian Kristus di atas kayu salib, dan mereka juga menghormati Tuhan. Dan biarlah
Kristus bertakhta dalam kehidupan semua umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi sedang jemaat Tuhan, kau berkati di dalam mereka juga akan menyambut Jumat Agung ini, dan kami akan masuk untuk menerima firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom jemaat yang ada di rumah. Saya merindukan, saya menginginkan saudara tetap sehat, saudara tetap kuat dan semangat. Rindukan Tuhan selalu, maka Tuhan akan menjadi bagian di dalam hidupmu, dan saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita tunduk kepala dalam sikap doa. Segala hormat puji kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Jumat 10 April 2020, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah yang telah memberkati kami, yang telah menolong kami dan menguatkan kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya di dalam ibadah secara online pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di rumah. Kiranya Tuhan menuntun mereka lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh mendapatkan bagian daripada firman yang boleh meneguhkan, menguatkan mereka, di mana mereka juga boleh dituntun di dalam persiapan untuk masuk pada perjamuan kudus, sebagai tanda untuk kami mengingatkan tentang kematian Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bahwa kita tahu hari ini Jumat Agung 10 April 2020, kita sedang memperingati kematian Yesus Kristus. 23 tahun sudah saya melayani, tetapi baru hari ini di mana kami beribadah secara online,
Hari ini kami tidak bertatap muka dengan jemaat, sebuah perubahan yang tidak pernah kami bayangkan terjadi. Tetapi sungguh ini kita akan melihat berbagai hal yang tidak pernah kita lihat dan dengar. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Saudaraku, jangan heran jika di bumi yang sementara ini terjadi perubahan-perubahan yang tidak pernah kita inginkan. Karena sifat yang ada di bumi semuanya mudah berubah. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus dengan janji-janjinya. Baik saudaraku, hari ini saya ingin membawa firman Tuhan dengan tema Filipi 2 ayat yang ke-8. Yesus mati supaya manusia hidup. Saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Filipi pasal 2 ayat dan ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa pernyataan Yesus Kristus, di mana dia mencoba menjadi manusia. Dia datang ke dunia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus, kematian Yesus Kristus akan membawa perubahan di dalam hidup kita semua. Kematian Yesus Kristus akan mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya saya beri tema Yesus mati supaya manusia hidup. Saudaraku yang dikasihi Yesus, bagaimana kita tahu pengorbanan Yesus Kristus? Dia dianiaya, dipukul, dimangkotai duri, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ini merupakan fakta sejarah. Ini adalah sebuah kejadian yang real, yang nyata, senyata dunia hari ini. Ini adalah fakta sejarah, di mana kita semua tahu tanpa kematian Yesus tidak ada pengampunan dosa. Tanpa kematian Yesus tidak ada pemulihan hubungan pribadi saudara dengan Allah. Dan tanpa kematian Yesus kita tidak ada kehidupan yang kekal, namun kematian yang kekal. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membawa pemikiran Bapak Ibu kepada 3 hal. Bahwa Yesus mati supaya manusia hidup. Ada 3 makna kematian Yesus bagi orang percaya. Yang pertama, dosa kita diampuni oleh Allah. Kematian Yesus memberikan pengampunan atas dosa, kesalahan kita. Kematian Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan pengampunan atas segala dosa. Tidak saja dosa yang kita perbuat, tetapi dosa yang diwariskan atau dosa asal, dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita. Tuhan mengampuni semua. Dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa pengampunan dosa terjadi melalui dengan mempersembahkan sebuah korban darah anak domba. Tetapi dalam perjanjian baru, kita mengetahui bahwa pengampunan dosa terjadi melalui kematian Yesus. Darahnya yang tertumpah menyucikan dan menguduskan kita dari segala dosa. Itu sebabnya kita tahu seringkali dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dosa membuat kita menjadi cemas. Dosa membawa kita kepada ketidakpastian atas kehidupan ini. Tapi bersyukurlah oleh kematian Yesus yang hari ini kita peringati. Yesus memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Dan kita boleh memperoleh damai sejahtera, sukacita dalam kemenangan ini, kemenangan atas kehidupan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita tahu bahwa hubungan kita dengan Allah dipulihkan.
Kematian Yesus Kristus membuat hubungan kita dengan Kristus dipulihkan. Kita tahu pada waktu Yesus mati, firman Allah berkata bahwa tabir bait Allah terbelah, robek menjadi dua. Di mana tabir bait Allah yang biasanya memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci. Dan saat Kristus Yesus mengembuskan nafas terakhir di kayu salib, tirai itu robek yang pertanda di mana manusia sudah memiliki kembali hubungan dengan Tuhan. Di mana kita dapat datang kepadanya setiap saat. Kita dapat datang kepadanya untuk berdoa. Kita dapat datang kepadanya untuk memohon segala sesuatu yang kita butuhkan. Tidak ada lagi perantara. Kita bersyukur bahwa Yesus sudah menjadi perantara kita dengan Allah di surga lewat kematiannya di kayu salib. Dan yang ketiga, kematian Yesus membebaskan kita dari kematian yang kekal, kematian yang mengerikan. Dan oleh kematian Yesus, di mana kita boleh memperoleh kehidupan dan keselamatan yang abadi. Sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya oleh karena dosa-dosa manusia, kita yang seharusnya untuk menerima kematian yang kekal. Namun oleh karena kasih sayang dan kebaikan Tuhan, Dia mengubah semua itu. Kematian yang kekal, kita dijadikan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, keselamatan sesuatu yang sangat berarti. Keselamatan yang kekal itu melebihi daripada harta kekayaan, melebihi daripada kepandaian, melebihi daripada segala apapun yang ada di bumi. Karena yang di bumi adalah sementara. Maka itu sebabnya waktu saudara menjadi percaya kepada Kristus Yesus, pemberian yang pertama yang Tuhan anugerahkan kepada saudara yaitu hidup yang kekal. Keselamatan yang kekal, bebas penderitaan dan air mata. Itu yang perlu saudara dengar, itu yang perlu saudara renungkan di dalam makna pasca wafat Yesus Kristus hari ini. Dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kepada kita bonus. Ada 3 hal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai bonus. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kekayaan, Tuhan memberikan kita kepandaian. Tetapi dari ketiga hal yang ada di dunia ini, sewaktu-waktu bisa berubah. Kesehatan kita bisa terganggu oleh karena kesibukan, oleh karena rutinitas, bahkan oleh karena faktor usia. Kekayaan kita bisa berkurang, bahkan apa yang ada pada kita, kepandaian pun bisa berkurang, memori kita bisa menurun karena faktor usia. Jangan Bapak Ibu kaget dan heran, karena segala sesuatu yang ada di bumi, di kolong langit ini sewaktu-waktu dapat berubah. Sifatnya bonus yang tidak menetap. Sekalipun semua itu bisa berubah, kesehatan kita bisa terganggu, kekayaan kita bisa menurun, bahkan kepandaian kita bisa menurun. Namun kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi Tuhan menginginkan semua untuk memperoleh kehidupan yang abadi. Itu sebabnya kematian merupakan satu-satunya cara di mana Tuhan menjelma menjadi manusia Kristus. Dia datang ke dunia untuk memberikan pengampunan, kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Apapun yang ada di kolong langit ini mungkin bisa berpisah dengan saudara, harta, orang-orang yang saudara kasihi, bahkan kepandaianmu, tetapi janganlah engkau kecewa dan menolak Kristus. Karena sesungguhnya hanya Kristus yang mengatakan, dari zaman Adam sampai kiamat, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
Kematian akan membawa kita kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang bebas dari air mata dan penderitaan. Itu sebabnya dalam kondisi apapun, kesukaran, kesulitan, beban hidup, ujian, pencobaan, bahkan air mata, tetaplah bertekun dan tetaplah setia kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah setia sampai mati, demikian juga saudara dan saya untuk tetap bertekun dan setia kepadanya sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dalam sikap doa. Kita akan mempersiapkan untuk masuk kepada perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur kepadamu di mana Tuhan hari ini boleh melawat umatnya secara khusus. Hari ini kami memperingati wafat Yesus Kristus, dan oleh kematian-Mu Tuhan, di mana dosa kami boleh diampuni Allah. Oleh kematian-Mu Engkau membuka dan memberikan hubungan, memulihkan hubungan kami dengan Allah. Dan oleh kematian-Mu Engkau merubah dan memberikan kami keselamatan yang kekal. Dan semua itu kami tidak dapatkan di bumi, namun kami dapatkan daripada Tuhan. Itu sebabnya kuatkan kami untuk kami tetap bertekun dalam kesukaran, dalam segala hal, susah, senang, sehat, sakit, kekurangan, dan kelimpahan. Biarlah kami mau tetap dekat kepada Tuhan. Kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Dan kami mau setia sampai pada akhir. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami dan persiapkan kami. Sebentar kami akan masuk kepada perjamuan kudus untuk mengingat tentang kematian Yesus Kristus. Biarlah Yesus boleh senantiasa diberitakan di dalam kehidupan kami. Karena tanpa pengorbanan, tanpa kematian-Mu, tanpa pertumpahan darah dari salib, tidak ada pengampunan bagi manusia. Maka itu sebabnya Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini akan mengingatkan bagi semua jemaat untuk tetap bertekun dan setia sampai akhir. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur, kami siap menyambut akan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan masuk kepada perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan mendengarkan tuntunan firman Allah. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Marilah kita minum bersama-sama dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita tunduk kepala dalam sikap doa. Segala hormat puji kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan nafas kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami pengampunan atas segala dosa. Tidak saja dosa yang kami perbuat,
tapi dosa-dosa yang diwariskan atau dosa-dosa asal yang diwariskan dari nenek moyang kami. Terima kasih juga Tuhan sudah memulihkan hubungan kami dengan Bapa, sehingga hati kami tidak lagi menuduh kami, sehingga setiap saat kami boleh memasuki hadirat-Mu Tuhan, di mana tirai bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci telah robek. Yang artinya setiap pribadi boleh menghampiri hadirat Allah dengan tanpa perantara. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau sudah membawa kami Tuhan kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang bebas air mata dan penderitaan. Kuatkan iman percaya kami. Selama kami ada di dunia, seringkali iman kami harus diuji oleh berbagai tantangan, oleh berbagai kesukaran, oleh berbagai hal, dengan tujuan untuk memurnikan iman kami. Kuatkan kami supaya oleh ujian-ujian, oleh penderitaan air mata tidak membuat iman kami gugur, tapi kami tetap bertekun kepada Tuhan, karena ku tahu Tuhan mengasihi kami, karena ku tahu ada jaminan pengharapan dan hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati sidang-Mu jemaat pada saat siang hari ini, dimanapun mereka berada, dengan kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumi, hasil ternak buah kandunganmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan saat engkau keluar, dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini hingga Maranatha. Tuhan datang kali kedua dan mendapatkan saudara tetap setia dan bertekun kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan orang pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.